Buat kamu yang masih susah untuk ngelepas ngemil atau masih suka ngemil, ini dia tips ngemil yang nggak bikin kamu jadi gemuk. Tonton slide satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung, dan di video kali ini saya akan membahas seputar diet lagi. Tapi kali ini yang dititik beratkan adalah ngemilnya, ya. Jadi saat kamu menjalankan program diet, apa sih yang paling susah untuk kamu lakukan? Nah, dari peserta atau dari pasien-pasien yang datang ke praktekan dan dari kolom komentar, yang paling susah mereka lakukan adalah ngemilnya, ya. Jadi ada yang sudah olahraga rutin seminggu 3-4 kali ke gym, tapi ini ada tapinya nih. Pulang dari gym, cari makanan ringan karena entah itu lapar mata atau lapar beneran nih. Biasanya kalau habis olahraga kan kita tidak langsung lapar nih, karena ada cadangan energi kita yang dibakar nih jadi sumber energi pada saat kita olahraga. Tapi kalau olahraganya setengah-setengah, ya mungkin Anda jadi kelaparan saat selesai olahraga, ya. Ada yang cuma makan 2 kali ya makanan utama, terutama di daerah Jawa atau di tempat saya tinggal ya. Kalau tidak makan nasi itu namanya belum makan. Jadi walaupun sebelumnya sudah makan mie, sudah makan roti, sudah makan pizza, itu belum makan. Jadi kalau makan nasi itu baru makan gitu. Ada yang sependapat? Silakan komen di bawah. Jadi ada yang mengatakan saya makan utamanya cuma 2 kali dok, tapi kalau ngemilnya bisa berkali-kali ya. Nah di video saya sebelumnya dan di Reels Instagram saya juga sudah pernah saya bahas kok. Mana lebih baik? Jadi ada pola diet nih yang kalau kita makan sedikit tapi sering, jadi satu hari itu bisa makan 5-7 kali, atau pola diet yang kedua nih, kita makan dengan frekuensi cuma 2-3 kali dengan porsi yang cukup. Setelah itu dilanjutkan dengan intermittent fasting. Mana yang lebih efektif untuk Anda yang sedang melakukan program diet untuk menurunkan berat badan? Ya, jawaban saya adalah yang kedua dong tentunya. Nah, tapi dari situ banyak yang komen nih. Dari poin tadi banyak yang komen. Ada 2 nih komen yang muncul. Yang pertama adalah, "Dok, saya lapar nih kalau cuman makan 2-3 kali sehari." Ya, jadi saya kebiasaan makan 5-6 kali, bahkan sampai tengah malam pun saya harus cari cemilan nih sebelum saya tidur. Kalau tidak bisa tidur. Nah, ini juga sempat saya singgung ya dulu. Mana yang lebih baik kita tidur dalam perut kenyang atau perut kosong? Ya, tonton video saya yang sebelumnya. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua. "Dok, kalau saya harus berpuasa dok, nanti sakit mah saya gimana?" Nah, untuk poin yang kedua ini saya akan bahas di video yang selanjutnya. Video kali ini kita akan fokus ke ngemil dulu nih, ya. Ada 3 poin penting nih yang ingin saya sampaikan, ya, terkait Anda yang sering makan. Jadi frekuensi makannya bisa 5 kali sampai 7 kali. Atau tiap 2 jam sekali nih kita konsumsi makanan. Poin pertama adalah pencernaan. Dari poin pencernaan kita ini tidak didesain untuk sering-sering dimasuki oleh makanan. Tidak sering-sering makan nih. Kenapa? Karena pada saat kita makan, organ pencernaan kita akan menghasilkan jus di lambung, kemudian pankreas juga akan menghasilkan enzim untuk mencerna makanan. Nah, bisa bayangkan kalau setiap 2 jam atau 1,5 jam sekali Anda memasukkan makanan, ya ini tandanya Anda membuat organ pencernaan Anda seperti kerja rodi nih. Jadi tidak dikasih kesempatan istirahat. Sedikit-sedikit masuk makanan, sedikit-sedikit masuk makanan. Oke, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah berkaitan dengan insulin. Nah, saat mengkonsumsi makanan juga, insulin akan diproduksi untuk segera menurunkan kadar gula darah Anda yang cepat naik tadi pada saat Anda konsumsi makanan. Terutama cemilan ya. Di Indonesia, cemilan-cemilan kita mayoritas, saya bilang mayoritas walaupun tidak semua, mayoritas adalah tinggi karbohidrat dan tinggi gula. Jadi untuk mengkompensasi, untuk segera menurunkan kadar gula darah tadi yang tinggi, pankreas akan segera memproduksi insulin. Jadi terjadi insulin spike dan itu terjadi berulang kali. Nah, dalam jangka panjang ini akan membuat sel-sel di tubuh kita akan resisten terhadap insulin tadi. Oke? Kemudian satu lagi yang terkait dengan insulin adalah insulin juga merupakan atau berperan sebagai fat storage hormone. Jadi berperan dalam menyimpan lemak. So, jadi itulah sarannya kenapa kalau Anda yang ingin menurunkan berat badan, sebaiknya kurangi frekuensi makan. Kemudian yang poin yang ketiga nih, IF. Jadi intermittent fasting atau berpuasa yang saya anjurkan adalah sebenarnya memberikan tubuh kita kesempatan untuk menggunakan cadangan energi yang sudah ada. Jadi kalau kita isi terus-menerus, ya kapan cadangan energinya dipakai? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke cemilannya. Ya, jadi buat pertanyaan yang pertama tadi nih, saya susah nih dok, karena sudah terbiasa makan sampai 7 kali, sampai tengah malam pun saya harus makan ya. Untuk cemilannya, Anda bisa ikuti
Saya akan membagikan beberapa jenis makanan yang bisa Anda kombinasikan ya sebagai cemilan Anda. Jadi solusi yang pertama adalah perhatikan nutrisi dalam makanan Anda. Jadi sebenarnya kalau makanan Anda nutrisinya sudah lengkap nih, sekali makan ya dengan porsi yang cukup, Anda tidak mudah lapar loh sebenarnya. Tapi beda lagi nih ceritanya kalau Anda memang lapar mata, teman Anda bawa kue, Anda juga tergoda untuk makan, ya itu saya kembalikan lagi ke Anda semua. Kemudian yang kedua, pilihan makanannya untuk Anda nyemil. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Mungkin sebagian besar kita di sini apa sih yang kita jadikan makanan untuk kita nyemil? Paling banyak apa? Keripik, kemudian kerupuk ya. Jajanan pasar ada nih. Salah satu pasien saya mengatakan, "Dok, saya sudah tidak makan dok, tapi kok berat badan saya kok tambah naik." Lah Bu, kalau tidak makan terus lapar dong. Iya, kalau saya lapar saya makan kerupuk. Satu hari bisa berapa banyak kerupuknya? 2 kresek. Jadi keripik, kerupuk, kemudian jajanan pasar, kemudian pisang goreng, ya ada juga yang nyemil buah-buahan, biskuit, kue, coklat. Ada yang di tasnya tidak lepas dari coklat. Jadi selalu ada coklat di tasnya atau ada biskuit di tasnya. Katanya kalau setiap 1,5 jam saya harus makan dok, kalau enggak lapar gitu. Nah itu semua Anda bisa ganti, Anda bisa mengkombinasikan makanan-makanan yang saya sebutkan ini. Oke, jadi ada beberapa jenis makanan, bahan makanan ya lebih tepatnya, yang bisa Anda kombinasikan. Yang pertama nih, Anda bisa konsumsi makanan seperti sayuran hijau. Contoh, brokoli, kemudian sawi, kale, romaine, bayam, kangkung, dan lain-lain. Anda bisa pilih 2-3 jenis, silakan ya. Kenapa kok sayuran hijau? Jadi selain ini bisa mengenyangkan buat Anda, ini juga mengandung mineral dan nutrisi penting yang diperlukan oleh tubuh Anda. Contohnya seperti kalium, kemudian magnesium, asam folat ya, kemudian sayuran hijau ya, saat hijau daun, klorofil ya, ingat. Oke, kemudian ada vitamin C, ada vitamin E, ada prekursor dari vitamin A atau kita sebut dengan provitamin A. Kemudian ada seratnya. Nah, kalau kita belajar serat ini ada serat larut dan serat tidak larut. Serat ini juga termasuk sebagai makanannya bakteri atau kita sebut dengan prebiotik. Berbeda dengan bakterinya yaitu probiotik ya. Kemudian sayuran hijau juga sangat rendah kalori. Kurang lebih ya kalau kita ambil rata-ratanya setiap 100 gram. Contoh brokoli nih. Kalorinya kurang lebih sekitar 30-an, 34-35 kalorinya. Kemudian yang kedua, jadi bahan makanan yang kedua yang bisa Anda kombinasikan adalah jamur-jamuran. Ya, contoh, ada enoki, ada jamur shimeji, shiitake, jamur kancing, jamur tiram, jamur merang, dan masih banyak lagi. Jadi kurang lebih ada sekitar 15 jenis jamur yang bisa kita konsumsi. Nah, jamur juga kalorinya rendah ya. Jadi kurang lebih sekitar, contoh nih, jamur enoki yang dengan berat 100 gram, kalorinya kurang lebih sekitar 36 ya. Kemudian tinggi serat juga, sudah rendah kalori, tinggi serat. Kemudian kaya akan vitamin D, vitamin B, ya B kompleks lah kalau kita bilang ada B2, B3, B5 di sana. Kemudian ada selenium, kemudian ada beta glukan ya. Oke, kemudian yang tadi kita sudah bahas tentang sayuran hijau, kemudian jamur, kalorinya kecil, kemudian mengandung serat di sana. Nah, kemudian Anda bisa tambahkan proteinnya. Proteinnya bisa dari telur, ya. Telur di sini yang saya maksudkan adalah telur utuh, whole egg. Jadi ada makan putih sama kuningnya. Jadi kan banyak yang kuningnya dibuang karena takut kolesterol, cuman makan putihnya saja. Oke, putihnya mengandung protein, tapi jauh lebih baik ketika Anda konsumsi secara utuh. Kenapa? Vitamin-vitaminnya itu terkandung di dalam kuning telur atau egg yolk-nya. Untuk satu butir telur utuh ya yang berukuran sedang kurang lebih sekitar ada mengandung 6 gram protein di sana ya. Kemudian mengandung vitamin D, vitamin A, vitamin K. Kemudian ada selenium, zinc, fosfor, zat besi, ada omega 3 juga di sana. Cari telur yang kalau bisa yang dari ayam free range atau yang organik lah ya. Kemudian sumber protein lainnya yang bisa Anda konsumsi adalah ikan laut. Ya, ikan laut di sini bisa macam-macam nih jenisnya, ada ikan sarden, makarel, saba, kemudian kakap, kerapu. Kenapa kok ikan? Karena tinggi omega 3 ya, ada EPA, ada DHA-nya. Nah, untuk kita yang sudah dewasa, kita lebih memerlukan EPA-nya ketimbang DHA-nya. Kenapa? EPA ini berperan sebagai antiinflamasi.
Terutama orang-orang yang obesitas, kelebihan lemak di tubuhnya, itu lebih rentan untuk mengalami inflamasi. Jadi, omega 3 penting. Oke, kemudian ikan juga tinggi protein, rendah lemak jenuh, mengandung zinc, selenium, kemudian vitamin B12, vitamin D ya. Cari ikan laut yang ya memang hidup di laut gitu, bukan yang diternak wild caught ya istilahnya. Oke, kemudian Anda bisa tambahkan juga biji-bijian ya, seperti pumpkin seed, kemudian sunflower seed, chia seed dan sebagainya. Terus plain yogurt juga boleh sebagai topping mungkin ya. Jadi misalnya Anda bikin salad, tadi ada sayurnya, ada jamurnya, ada proteinnya. Plain yogurt itu yogurt yang masih rasa aslinya, belum ditambahkan perasa apapun. Jadi bukan ditambah dengan gula. Jadi kalau Anda beli, baca dulu deh kandungan gulanya banyak nggak gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah konjak. Nah, konjak ini atau kita kenal dengan konjaku, ini merupakan salah satu bahan makanan pengganti karbohidrat ya. Jadi kaya akan serat, kemudian rendah kalori juga ya. Jadi bisa membantu untuk mengenyangkan. Oke? Kenapa saya sarankan Anda mengkombinasi makanan-makanan atau jenis bahan makanan yang tadi? Tujuannya adalah untuk Anda menghindari makanan atau cemilan yang tinggi karbohidrat dan tinggi gula. Yang sudah saya jelaskan di awal, dampaknya apa ya? Oke, jadi buat Anda semua yang ingin ngemil, tapi dalam tanda kutip ya, sehat, Anda bisa kombinasikan dari 7 bahan makanan yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, semoga informasi singkat ini bisa bermanfaat buat Anda semua. Dan tonton terus video SB30 Health. Sampai jumpa, salam hebat luar biasa. Jadi ada beberapa jenis makanan, bahan makanan ya lebih tepatnya, yang bisa Anda kombinasikan. Yang pertama nih, Anda bisa konsumsi makanan seperti sayuran hijau. Contoh, brokoli, kemudian sawi, kale, romaine, bayam, kangkung, dan lain-lain. Anda bisa pilih 2-3 jenis, silakan ya. Kenapa kok sayuran hijau? Jadi selain ini bisa mengenyangkan buat Anda, ini juga mengandung mineral dan nutrisi penting yang diperlukan oleh tubuh Anda. Kemudian yang kedua, jadi bahan makanan yang kedua yang bisa Anda kombinasikan adalah jamur-jamuran. Ya, contoh ada enoki, ada jamur shimeji, shiitake, jamur kancing, jamur tiram, jamur merang, dan masih banyak lagi. Jadi kurang lebih ada sekitar 15 jenis jamur yang bisa kita konsumsi.